Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sekarang kita akan membahas tentang tayammum. Setelah kemarin kita membahas istinja dengan batu atau semisal batu beserta syarat-syaratnya. Tayammum ini adalah salah satu daripada maqasidut thaharah ya, yaitu bersuci itu kan ada 4. Kemarin waktu awal itu sudah pernah jelaskan. Yang dimaksud bersuci dalam syariat itu ada 4. Yang pertama yaitu wudu, sudah kita bahas. Kemudian al-ghusl, mandi. Kemudian izalatun najasah, menghilangkan najis. Termasuk menghilangkan najis adalah istinja. Kemudian yang terakhir yaitu tayammum. Ini kita memasuki yang terakhir daripada thaharah atau yang terakhir daripada maqasidut thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. At-tayammum. At-tayammumu lughatan al-qasdu ya. Tayammum itu secara bahasa artinya bertujuan, menuju ya, bertujuan atau menuju itu namanya tayammum secara bahasa. Maksudnya jika tidak membahas atau jika kata tayammum ini tidak digunakan dalam konteks fikih ya, tidak digunakan dalam konteks mempelajari ilmu fikih, maka arti tayammum itu secara bahasa tayammama fi'il artinya bertujuan atau menuju. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna." Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna. Yani jangan kamu bertujuan kepada harta yang jelek. Minhu tunfiquna, yang nanti darinya kamu menginfakkan untuk zakat. Kemudian terusan ayatnya walastum biakhidhihi, dan kalian tidak akan mau ngambil gitu. Kalau kamu digunakan harta itu untuk memenuhi hak kamu, untuk jual beli kepada kamu misalnya, kamu tidak akan terima harta sejelek itu. Tapi kamu jangan kamu keluarkan untuk zakat, harta yang jelek maksudnya. Walastum biakhidhihi la tughmidu fi. Jadi makna tayammum di sini secara bahasa yaitu al-qasdu atau bertujuan. Wa syar'an, secara syariat makna daripada tayammum itu yaitu adalah isalu turabi, menyampaikan atau mengenakan at-turabi, debu, ilal wajhi wal yadain, ke wajah dan kedua tangan, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus, dengan niat yang tertentu. Jadi yang dimaksud dengan tayammum secara syariat yaitu apa? Menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan dengan niat tertentu. Kata-kata isolu ya, isolu menyampaikan berarti harus ada tujuan, qasad. Harus ada niat. Kemudian harus ada isol, apa ya? Berarti ada pekerja atau ada sesuatu yang kita lakukan untuk menyampaikan debu ini ke wajah. Jadi kalau debunya nyampe tapi ke wajah bukan dengan gerakan kita, misalnya kena angin maka nanti tidak saya. Karena salah satu nanti akan dijelaskan, salah satu fardunya tayammum harus nakal. Nakal itu memindah dengan sengaja. Maka kata-kata isol itu di situ sudah mencakup makna nakal atau memindah turab, yang nanti akan kita bahas lebih detail ada di furudut tayammum. Kemudian ilal wajhi wal yadain ya, hanya ke wajah dan tangan saja, berbeda dengan wudu. Kalau wudu wajah, tangan, kemudian kepala, setelah itu kaki. Tapi kalau
Tayamum cuma wajah dan kedua tangan saja. Ya, wajah dan kedua tangan saja. Bahkan para ulama ijma sepakat bahwa yang namanya tayamum itu ya hanya wajah dan kedua tangan saja ya. Wajah dan kedua tangan. Mereka sepakat, tidak ada ceritanya. Bahkan pernah diceritakan itu zamannya Nabi Muhammad SAW ketika sudah disyariatkan tayamum. Suatu saat ada dua sahabat ya yang dalam perjalanan begitu, safar. Kemudian tidak nemu air. Dalam keadaan dua-duanya junub ya. Dua-duanya junub atau wajib mandi. Akhirnya dua-duanya istihad masing-masing ya. Karena sudah diajari tayamum sebagai pengganti wudhu. Akhirnya yang satu ngomong, oh kalau tayamum itu menggantikan wudhu, berarti kalau junub itu sa'awak berarti ya. Ubur-ubur debu semuanya sebadan kita kasih. Yang satu ya ndak, Nabi ndak ngajari seperti itu ya. Nabi ndak ngajari seperti itu. Makanya apa? Ya ndak, jangan sholat, nanti aja digodok. Kalau nemu air, kalau sudah sampai rumah ada air, kita mandi, kita godok sholatnya. Akhirnya semuanya meneruskan perjalanan sampai ketemu Nabi Muhammad SAW. Diceritakan permasalahannya ya. Yang satu ngubur-ngubur sebadan semuanya mandi debu, yang satu menunda sholatnya sampai menemukan air. Kemudian yang tertinggal semuanya digodoi. Akhirnya katanya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW tidak menyalahkan ya, tapi ngomong, ya ndak, ya tetap tayamum seperti biasa saja ya. Ya di wajah dan kedua tangan. Walaupun karena janabat, karena mandi wajib. Karena tayamum ini bukan hanya sebagai pengganti wudhu, tapi juga sebagai pengganti mandi wajib, pengganti mandi. Kemudian tayamum ini termasuk khususiyah atau kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak ada pada umat-umat sebelumnya ya. Karena diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahura. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, dijadikan bagi kita, yakni Nabi Muhammad dan umatnya, al-ardu, semua ini, yang semua bumi ini dari ujung sampai ujung itu semuanya kita dijadikan bagi kita, kata Nabi Muhammad, sebagai masjid. Yakni kita tidak wajib memilih tempat untuk sholat. Dimanapun kita sholat sah. Tapi umat-umat terdahulu mungkin ada tempat-tempat khusus untuk sholat. Ada tempat-tempat khusus untuk sholat. Kemudian wa turbatuha, dan dijadikan bagi kita, yakni Nabi Muhammad dan umatnya, turbatuha, debunya yang ada di bumi ini semuanya tahuran, sebagai alat bersuci. Sebagai alat bersuci. Makanya dikatakan tayamum ini adalah salah satu kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian tayamum ini diwajibkan atau disyariatkan ketika perang Banil Mustalik. Ketika perang Banil Mustalik, itu ada yang mengatakan tahun 4 Hijriah. Nah, itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi di kitab Ar-Rawdah. Ada yang mengatakan tahun 6 Hijriah. Nah, itu pendapat daripada Ibn Ishaq, dan ini pendapat yang lebih kuat. Jadi 6 Hijriah, setelah kehijrahannya Nabi Muhammad SAW, tahun ke-6. Bahkan ada yang mengatakan Ama Fathi Makkah ya, tahun ketika Fathu Makkah. Sudah ada beberapa pendapat. Ala kulli hal, ceritanya ketika perang Banil Mustalik, yaitu ketika perjalanan Nabi Muhammad SAW, saat itu Sayyidatuna Aisyah ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian
kalungnya Sayyidatuna Aisyah itu terlepas dan jatuh ya, hilang. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mencarikan kalungnya Sayyidatuna Aisyah, mencari, dan para sahabat ikut mencarikan juga saat itu ya, sampai akhirnya persediaan air habis. Bahkan sampai Sayyidina Abu Bakar juga menegur kepada Sayyidatuna Aisyah ya, kepada Sayyidatuna Aisyah, bahkan sampai ketika selesai mencari dan tidak nemu-nemu mungkin, sampai Nabi Muhammad SAW istirahat di pangkuan Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah Sayyidina Abu Bakar datang jewet gitu ya, jewet kepada Sayyidina Aisyah, ini gara-gara kamu ini ya, sampai entek kabeh banyune ini, persediaan habis semua ini, gara-gara nyari kalungnya kamu saja ini. Katanya Sayyidina Aisyah, tapi saya tidak bisa bergerak karena saya di pangkuan saya ada kepalanya Nabi Muhammad SAW. Kalau saya gerak takut Nabi Muhammad SAW bangun. Sampai akhirnya masuk waktu sholat tidak ada air ya, tidak ada air. Akhirnya turunlah ayat tayammum, yaitu wa illam tajidu ma'an ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna, sampai akhir nanti wa illam tajidu ma'an, kalau kalian tidak menemukan air, katanya Allah Subhanahu wa taala ya, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka tayammumlah kalian kepada debu yang bagus, yang thayyiban, yang suci. Itu awal mula diwajibkannya tayammum. Jadi sebelumnya ya tidak ada, cuma air saja ya, cuma air saja. Makanya sampai akhirnya setelah turun ayat tayammum, banyak para sahabat yang berdatangan kepada Sayyidina Abu Bakar ya, wahai Sayyidina Abu Bakar, ini barokahnya anak kamu ini ya, Sayyidatuna Aisyah, yang kamu tadi marah-marahi ya, ini karena sebab Sayyidatuna Aisyah, kalungnya Sayyidatuna Aisyah dicari-cari tidak ketemu, akhirnya turunlah ayat tayammum yang lumayan memperingan ya, yang dulunya harus dengan air, akhirnya ketika tidak ada air maka diperbolehkan dengan turab, dengan debu. Ala kulli hal, jadi itu awal mula diwajibkannya tayammum, yaitu ketika peperangan Banil Mustalik. Kemudian tayammum ini adalah sebagai ganti wudhu dan mandi, sebagai ganti wudhu dan mandi. Jadi bukan hanya ketika wudhu tidak ada air baru tayammum, tapi kalau junub sama saja ya, walaupun hadas besar, tetap juga kalau tidak ada air maka, atau kalau tidak mampu menggunakan air, maka sebagai gantinya tayamum, dan tayamumnya sama ya, wajah dan kedua tangan. Dan bahkan tidak hanya sebagai ganti wudhu atau mandi yang wajib saja, tapi juga sebagai gantinya wudhu atau mandi yang sunnah. Misalnya wudhu wudhu untuk membaca Al-Quran, itu hukumnya tidak wajib ya, membaca ya, bukan menyentuh, tapi membaca Al-Quran hukumnya tidak wajib dalam keadaan punya wudhu, membaca tapi tanpa menyentuh. Tapi sunnah punya wudhu. Nah ketika sunnah punya wudhu kok tidak ada air untuk wudhu, maka disunahkan tayamum sebagai gantinya wudhu kalau tidak ada air. Begitu juga sebagai gantinya mandi yang sunnah. Misalnya mau mandi Jumat, mau berangkat Jumatan, tidak ada air, maka ya apa? Sunnah tayamum sebagai gantinya mandi Jumat. Jadi tayamum ini adalah sebagai ganti wudhu dan tayamum. Sebagai gantinya wudhu dan mandi. Tapi ada nanti beberapa hal. Ada beberapa hal yang membedakan antara wudhu dengan tayamum. Salah satunya kalau tayamum itu tidak disunahkan tajdid ya, berbeda dengan wudhu. Begitu juga tidak disunahkan tatslits. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih detail. Cuma ini karena pas konteksnya ya. Jadi wudhu yang sunnah seperti tasdidul wudhu.
Apakah berarti kan sunnah kan memperbarui wudhu? Katanya tayamum sebagai pengganti wudhu walaupun sunnah. Nah, berarti apakah ada tajdidu tayamum? Tidak ada. Itu salah satu yang membedakan. Ada beberapa hal yang membedakan antara wudhu dengan tayamum. Di sini ada lumayan banyak ya. Yang pertama, tidak disunahkan tajdid. Kalau wudhu disunahkan memperbarui wudhu, walaupun tidak batal kita wudhu mengangkat hadas. Kemudian kita sudah gunakan, nanti ada harus sudah digunakan untuk sholat, baru boleh untuk tajdidul wudhu. Kalau sudah pernah digunakan baru sunnah untuk memperbarui wudhu. Nah, ini wudhu yang sunnah. Tapi kalau untuk tayamum tidak ada seperti itu ya. Tayamum, setelah tayamumnya digunakan untuk sholat, berarti sunnah untuk memperbarui tayamum. Tayamum lagi, tidak ada tayamum tajdid ya. Tidak ada tayamum tajdid. Itu perbedaan pertama. Kemudian tidak disunahkan tatslits. Tidak disunahkan untuk mengulangi sampai 3 kali. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu disunahkan ketika membasuh wajah 1, 2, 3. Tapi kalau tayamum tidak disunahkan sampai 3 kali. Cukup sekali, tangan sekali. Sudah selesai ya. Kemudian juga banyak sini perbedaannya. Juga tidak disunahkan untuk menyelah-nyelai rambut ya. Kalau wudhu kita disunahkan untuk menyelah-nyelai seperti ini. Khususnya jenggot yang tebal ya. Itu disunahkan kita untuk menyelah-nyelai seperti ini. Walaupun tidak tebal tetap sunnah. Nah, tapi kalau tayamum tidak sunnah. Tidak sunnah. Jadi cukup masah dengan turab mengusap dengan debu. Kemudian juga perbedaan antara wudhu dengan tayamum yaitu apa? Wajib untuk melepas cincin. Nanti akan dibahas lebih detailnya. Perbedaan ini kebanyakan ada di fardu-fardunya tayamum. Wa ala kulli hal. Kemudian tayamum ini kapan bisa menggantikan mandi dan kapan bisa menggantikan wudhu? Nah, ada sebab-sebabnya ya. Kapan tayamum ini bisa menggantikan wudhu atau mandi? Dengan beberapa sebab yang akan disebutkan, yaitu ada 7 sebab kira-kira yang disebutkan di sini. Tapi inti daripada semuanya ini yaitu apa? Tidak mampu menggunakan air. Tidak mampunya ini mau hissi atau ma'nawi. Al-'ajzu an isti'malil ma'. Tidak mampu menggunakan air. Mau secara kenyataan atau secara syar'i. Nah, itu intinya ya. Kemudian ada yang menyebutkan seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, beliau menyebutkan ada 21 sebab untuk daripada sebab-sebab tayamum. Jadi beliau lebih detail lagi. 9 diantaranya wajib untuk i'adah atau mengulangi sholat yang digunakan dengan tayamum. Dan 12 sisanya tidak wajib. Itu disebutkan di Tahrirut Tulab ya. Tahrirut Tanqihut Tulab. Karangannya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Tapi yang disebutkan di sini ada 7 sebab-sebabnya tayamum. Oke. Lanjut. Yang pertama di antara sebab-sebab tayamum yaitu faqdun, yaitu tidak adanya air. Ai faqdul mahissan ya, tidak adanya air secara kenyataan memang tidak ada. Kalau tidak ada air secara kenyataan ini, maka apa? Wa yatayammamu bila talabin. Nah, nanti dia langsung tayamum tanpa mencari intayaqqana faqdahu. Kalau dia yakin bahwa tidak ada air. Kalau dia yakin tidak ada air walaupun fi hadil qaus ya, walaupun di dekat-dekat sini yakin secara yakin tidak ada air.
maka ya apa? Maka langsung tayamum tanpa mencari. Kalau yakin tidak ada air. Tapi kalau ada prasangka bahwa di situ ada air, maka harus mencari. Walaupun tidak yakin, kayaknya ada ya. Walaupun hanya sekian persen keyakinan ini, maka harus mencari dulu sampai hadil ghaus. Hadil ghaus ini kalau meternya mungkin kira-kira 150 meter ya. 150 meter. Mencari sampai hadil ghaus. Kalau ada prasangka walaupun sedikit, maka harus mencari dulu sampai sekiranya 150 meter ke sekelilingnya. Kalau sudah tidak nemu, nah setelah itu yakin kan tidak ada, baru boleh tayamum. Dan tidak wajib lebih dari 150 meter mencarinya, kecuali kalau yakin. Kecuali kalau yakin ada. Kalau saya nyari lebih dari 150, yakin, secara yakin ada. Misalnya ya, ini saya di sini, tapi udah ini ya. Kalau di sini, insya Allah mudah-mudahan ada terus air. Nah kalau ini contoh saja ya. Di sini misalnya saya yakin sudah 150 meter ke sini, dari sini muter, saya yakin tidak ada, maka langsung tidak usah nyari, langsung tayamum. Tapi kalau ada prasangka mungkin ada kayaknya ini, maka wajib mencari sampai 150 meter. Itu kalau ada prasangka walaupun sedikit. Lebih dari 150 meter apakah wajib? Wajib kalau yakin. Kalau yakin ada. Oh itu di daerah misalnya daerah Gentong sana, kan agak jauh ya. Itu kan lebih dari 150 meter. Apakah saya wajib mencari? Kalau saya yakin di situ ada, misalnya ada yang ngabari bahwa di situ ada air, maka apa? Baru saya wajib. Kalau tidak yakin, maka tidak wajib. Jadi ada 3 ya. Tidak wajib mencari kalau yakin tidak ada. Wajib mencari sampai 150 meter atau hadil ghaus 150 meter kalau ada prasangka ada, walaupun prasangkanya kecil. Wajib mencari lebih dari 150 meter kalau yakin ada. Kalau masih bersangka-sangka tapi belum yakin, maka tidak wajib. Di atas 150 meter. Jadi ada 3 ya. Kalau lebih itu sampai hadil gurub. Hadil gurub kira-kira 4,5 kilo. 4,5 kilo ya. Kalau sudah di atas 4 kilo, walaupun yakin tidak wajib mencari. Walaupun yakin tidak wajib mencari hadil bu'ud. Jadi ada 3 jarak ya. 150 meter kalau ada prasangka sudah langsung wajib nyari. Lebih dari 150 meter sampai 4,5 kilo kira-kira. Sampai 4,5 kilo kalau yakin baru wajib. Lebih dari itu walaupun yakin sudah tidak wajib. Jadi ada hadil ghaus, ada hadil gurub, ada hadul bu'ud. Ya. Itu salah satu daripada sebab-sebab tayamum. Jadi kalau tidak ada air, maka ya tidak langsung tayamum ya, tapi mencari dulu kalau ada prasangka ya. Kalau ada prasangka ada, jadi harus mencari dulu. Sekiranya sudah yakin tidak ada air, baru tayamum. Itu salah satu penyebabnya. Salah satu penyebab wajibnya tayamum. Kemudian yang kedua yaitu wa khaufun. Yang kedua yaitu apa? Takut. Yaitu apa? Takut kepada nyawanya dia atau hartanya dia. Yaitu misalnya ini saya kalau saya tahu ada air ya. Saya tahu ada air ini. Tapi kalau saya keluar dari rumah ini ada musuh yang nunggu. Mungkin saya dibunuh. Nah, walaupun ada air, maka di situ ada khauf, ada rasa takut, maka boleh tayamum.
Atau kalau saya keluar, harta saya hilang semua, maka diperbolehkan tayamum. Diperbolehkan tayamum. Ya. Ya akhir. Mungkin itu saja yang mungkin untuk yang kemarin juga ya. Kalau ada yang lebih meyakinkan masalah istinja itu wala yang takilah. Ada pertanyaan? Barangkali ada yang perlu dipertanyakan atau kalau ada yang mau memberi faedah. Betul. Ya. Tolap ini kan mencari Habib ya. Ini kalau misalnya 4,5 kilo lebih sedikit gitu loh Habib. Tapi ada yang ngantarkan airnya. Jadi kita kan sekarang zamannya misalnya Gojek, Pak Gojek tolong ambilkan air dari sana ke sini gitu. Apakah wajib? Tapi 4,5 kilo lebih. Sikron. Jadi kita nggak tolak, ada yang ngantar. Sikron. Ya mungkin Ustaz. Kalau ada orang yang bisa nganterkan air ya. Ya, akhirnya kan jadi dia tidak wajib menuju. Kalau sekitar seandainya itu ada air di Bangil, yakin ada di sana, dia tidak wajib menuju ke sana. Tapi ketika ada orang yang mengantarkan, ya ketika sampai Hadil Ghurub, yakin dia berarti wajib didatangi. Apalagi kalau sudah sampai di tempatnya, berarti itu permasalahan nanti permasalahan lain. Permasalahan lain yaitu ketika dia yakin air akan ada di akhir waktu. Dia yakin nanti di akhir waktu akan ada air. Tapi sekarang saat ini nggak ada. Boleh nggak dia melakukan sholat? Itu ada permasalahan di situ. Afdolnya menunggu air. Afdolnya menunggu air. Tapi kalau saat itu belum datang airnya, boleh dia melakukan sholat dengan tayamum dan tidak wajib ada kalau memang di tempat yang biasa tidak ada air. Tapi kalau di tempat yang biasa ada air, wajib mengulangi. Jadi permasalahan beda nanti ada permasalahan itu dalam urusan itu, yaitu apa ketika dia saat ini tidak ada air, sudah nyari Hadul Ghos tidak ada, Hadul Ghurub tidak yakin, tapi Hadul Bu'ud yakin ada di Bangil saatnya, yakin ada air di sana. Tapi apa? Dia tidak tahu bakal nyampe jam berapa, tapi yakin di akhir waktu akan sampai itu air. Maka boleh bagi dia tayamum dan sholat. Tidak wajib menunggu air, tapi afdolnya, kalau tanya afdolnya, ya afdolnya menunggu air sehingga dia sholat di akhir waktu dengan wudu. Ini tadi tentang masalah tajdid tayamum itu tidak disunatkan. Tapi kalau melihat di Bajuri tentang makna tayamum itu adalah iswalu turab ilal wajhi wal yadain badalan an wudu'in aw ghaslin walau mandubain kal wudu'il mujaddad wa ghaslil jum'ah. Yang tadi yang Anda baca ada di Bu Jaromi. Ada beberapa hal yang beda antara wudu dengan tayamum. Itu salah satunya la yustahabbu tajdidu. La yustahabbu tajdidu. Allah. Apa mungkin tidak sunnah tapi boleh, Allah. Karena bahasanya di sini la yustahabbu. Tapi di situ manduben ya.
Kemudian untuk masalah yang tadi yang Mungkin jadi analisa untuk yang tadi itu masalah tayamum itu masalahnya kan badal. Jadi badalan anil wudu awil ghusl. Di situ bukan berarti adalah untuk wudu atau ghusl yang bersifat wajib, tapi juga untuk yang sifatnya adalah sunnah. Makanya termasuk tadi yang sudah contohkan ghusl Jum'ah. Ya artinya apa? Tetap kita boleh untuk menggantikan ghusl Jum'ah yang sunnah dengan tayamum. Ya, termasuk juga dalam wudhu pun baik wudhu yang wajib atau wudhu yang sunnah. Jadi urusan masalah istihbabnya lain sebenarnya. Ini dalam kebolehan untuk untuk badalnya. Jadi itu bukan berarti bolehnya untuk badal adalah menjadi hukum sunnah. Itu jadi lain-lain dalam urusan masalah itu. Jadi, yang penting tayamum adalah sebagai pengganti wudhu dan mandi yang sunnah. Walaupun tayamumnya nanti tidak sunnah, bisa jadi. Cuma sebagai pengganti tayamum wudhu atau mandi yang sunnah. Gitu. Ya, ada faedah? Betul. Betul. Kelas. Mungkin untuk masalah kalau ada orang yang mau menyampaikan air. Allah alam, cuma yang jelas kalau ada orang punya air, thalabu hibatil ma, itu wajib hukumnya. Ya. Kalau ada orang punya air lebih, itu kita wajib minta. Gitu Ustaz. Ya, ya. Karena tidak ada minnah, maksudnya tidak ada yang begitu juga, atau dalwun apa timba. Nah, apakah kalau kita minta antar itu juga wajib apa enggak? Allah alam. Mungkin kalau minnahnya kan Allah alam ada minnah. Ya bolehnya boleh minta air, tapi kalau tadi kan masalahnya ketika ada air, sekarang di hadil ghos, anak tidak punya air, tetangga anak punya air, anak minta wajib karena apa? Dikillatil minnah. Atau minjem timba, anak punya sumur tidak ada timbanya. Nah, kalau si kita permasalahannya tadi jauh, dia di tempat yang jauh, hadil bu'ud, kemudian yakin ada air di sana. Apa wajib dia meminta sama hukumnya dengan qasduhu tadi itu? Menuju ke tempat sana tidak wajib, ya tolab tidak wajib. Tapi boleh apa hendaknya ya boleh. Atau berangkat ke sana ya boleh. Berangkatnya ke sana boleh. Tapi masalahnya saat ini anak sudah masuk waktu. Kan faqdul ma, mencari air pun itu nanti ada syaratnya, harus ada dukhulil waktu. Masuk waktu. Setelah masuk waktu baru anak cari. Ketika anak mencari nggak ada, saat nggak ada di hadul ghos, hadul bu'ud, yaudah berarti sebab untuk tayamum sudah ada. Tayamum, sholat boleh apa enggak? Sholat boleh di awal waktu. Oh tapi nanti di akhir waktu ada. Siapa? Teman anak datang dari Bangil bawa air. Ya ini baru permasalahan yang itu. Masuk dalam permasalahan mana yang lebih afdal? Sholat di awal waktu dengan tayamum atau sholat di akhir waktu dengan wudhu? Al-afdal di situ sholat dengan wudhu di akhir waktu. Kekuatan tayamum hanya untuk satu fardu. Nah ini kalau sholatnya jamak takdim, jamak takhir, gimana nih? Nanti akan dibahas itu sebenarnya. Ya maka wajib dua tayamum. Ya. Wajib dua tayamum. Bahkan khutbah Jumat itu walaupun ada beberapa fardu kifayah yang dianggap seperti fardu ain. Itu fardu ain. Kalau fardu kifayah seperti sunnah. Jadi satu tayamum bisa untuk beberapa kali fardu kifayah. Kalau fardu ain maka setiap tayamum hanya sekali, bisa digunakan untuk sesuatu yang fardu ain sekali saja. Jadi misalnya saya tayamum untuk sholat duhur, saya gunakan untuk sholat duhur dan sholat asar jamak misalnya, tidak boleh, harus ya dua kali tayamum berarti. Setelah saya tayamum sholat fardu duhur, kemudian tayamum langsung sholat fardu asar. Nah, jangan sampai nanti juga ada wajib mualah antara sholat yang pertama dan harus langsung kalau jamak takdim. Mungkin ada buat untuk tambahan untuk masalah tadi yang air
di luar atau jauh daripada hadil bu'ud ya. Dikatakan di sini wal ibratu fi hadhil hudud bidzatiha la bi nafsis syakhs hatta law dhahaba ila akhiril masafah falam yajid fihi ma'an lakin wajada ma'an kharijal had qariban minhu la yajibu alaihi ayyadhaba lahu bal ya'udu ila mahallihi. Bahkan dia boleh untuk kembali lagi padahal sudah dekat tetapi sudah di luar batas. Ya. Jadi kalau ada orang dia nyari air sampai sudah 4 kilo 4,5 kilo sudah mentok, kan wajibnya sampai 4,5 kilo. Kalau lebih dari itu walaupun yakin tidak wajib. Dari tempat dia nyari pertama, dari tempatnya yang pertama. Kalau sudah sampai 4,5 kilo sudah mentok, sudah tidak wajib lebih kan? 500 meter dari ujung situ ada air, walaupun keto ya, sudah tidak wajib balik lagi. Boleh untuk dia kembali ke tempatnya tayamum. Nanggung ya. Ini ada keterangan yang untuk masalah tajdid tadi. Sebenarnya kan au wudu'in mujaddad. Sebenarnya dibicara ya. Itu fi nadharun fa ala rajih annahu la yundabu tayammum badalan an tajdidil wudu'. Justru memang ada khilaf yang di situ dibicara ini katakan justru seolah-olah pendapat yang mu'tamad itu enggak disunahkan tayamum sebagai pengganti daripada tajdidil wudu. Cuma memang lakin fi syarhi Imam Ramli kama fi ibarati syara ai minnat bi tayammum badalan tajdidil wudu. Itu jadi ada khilaf. Kalau dalam syarah Imam Ramli menyatakan sunnah. Cuma yang perlu dipahaminya di sini. Wa dhahiru wa in ta'addada min dzalika mirran ka'an baqiya wudu'u wa hadaratuhu shalawatun. Jadi zahirnya tajdidul tayamum itu bukan orang yang tayamum pertamanya belum batal terus tayamum lagi, enggak. Tapi orang yang punya wudu kemudian dia disunahkan untuk tajdidul wudu, enggak ada air, datang waktu sholat. Nah, sekarang pakai untuk tajdidul wudunya dengan tayamum. Jadi wudu yang pertama belum batal, jadi tohara pertamanya pakai wudu, bukan tayamum. Itu. Ini yang dimaksudkan tayamum badalan an tajdidil wudu itu. Makanya wa ammalokana tayamum an hadatsin, karena itu kalau tayamumnya daripada hadas, maka fala yutlabu minhu tajdidu tayamum. Jadi kalau pertamanya tayamum untuk hadas, kemudian sekarang tayamum yang pertama belum batal, nah tidak ada kesunahan sama sekali untuk tayamum. Makanya di sini nyatakan wala al farqa baina baqa'i wudu'i wa baqa'i ala tayammumi haitsu tuliba minhu tajdid tayammum ma'a baqa'il wudu' wa lam yutlab ma'a baqa'i tayammum anil hadas annahu huna badalun anil wudu'il matlub. Jadi perbedaannya di sini karena tayamumnya itu tajdidnya tadi itu adalah badal anil wudu'il matlub bahwa tajdid wudu'nya. Artinya wudu taharah yang pertamanya itu pakai wudu belum batal. Kan kalau sudah dipakai sholat datang atau sholat lagi kan disunahkan untuk tajdid, tidak ada air, nah disunahkan dengan tayamum. Itu ya beda dengan kalau tayamum sudah tayamumnya itu anil hadas, makanya walam yutab ma'am baqa tayammum anil hadas ya. Nah sehingga dalam hal ini fa'utiya hukumu min fi'li likulli sholatin ma'a baqa'i thahara, karena itu diberikan sebagaimana hukumnya kalau wudu sendiri, sebagaimana disunahkan untuk tajdidul wudu. Begitu juga sekarang adalah sunnah untuk tajdid tayamum. Makanya dibedakan wa amma tayamum anil hadas. Adapun tayamum kalau itu adalah dari hadas, tayamum pertamanya dari hadas, fa huwa takrarun lima fa'ala mustaqillan. Ini hanya pengulangan apa yang dikerjakannya itu secara sudah mustakil. Ya, karena bukan berarti ini hanyalah menggantikan daripada wudu yang belum batal, tapi ini adalah mustakil memang. Dan itu bahwa rukhsatun tuliba takhfifuha fala yusannu takraruha. Itu justru kalau seperti ini disunahkan kalau rukhsah itu tambah semakin meringankan kan perubahan rukhsah itu dari minas su'ubah ila suhulah. Loh, kalau seperti ini akhirnya ya juga jadi su'ubah lagi kalau disunahkan tambah pengulangan lagi gitu. Makanya disunahkannya malah takhfif, gak disunahkan lagi untuk takrar. Berarti
ala kilal gaulen semuanya tetap kalau tayamum ditajdid lagi tidak sunnah ya. Yang khilaf itu kalau wudu jadi seperti itu ya. Jadi yang tadi kita orang berbeda antara ibarahnya berarti kalau wudu awalnya wudu kemudian nyari air untuk tajdidul wudu tidak ada, maka ada yang mengatakan sunnah untuk tayamum sebagai pengganti tajdidul wudu. Ada yang mengatakan makanya tadi tayamum badal anil wudu awil ghusul, ini bukan berarti adalah wudu dan ghusul yang wajib saja, tapi wudu dan ghusul yang sunnah. Nah ini kan makanya kan wudu dan ghusul yang sunnah itu termasuk wudu yang tajdid, yang berarti kan tohara sebelumnya adalah sudah berupa wudu. Jadi kalau tayamum ditajdid lagi dengan tayamum maka tidak sunnah ya, bila khilaf ya. Untuk tadi itu yang Ana katakan tadi ini ada syarat sebetulnya. Seandainya dia yakin mendapatkan air di akhir waktu, maka menunggunya lebih afdal daripada segera melakukan tayamum dan melakukan sholat kan. Itu ada 4 syarat sebetulnya. Ada 4 syarat. Yang pertama, yakin mendapatkannya itu air, dan kalau dia mendapatkan air masih ada waktu cukup untuk melakukan sholat dan bersucinya wudhu. Kalau tidak boleh. Oh akhir waktu sampai air tetap sebagian sholat akan di luar waktu atau bahkan keluar waktu. Nah, ini tidak wajib menunggu. Tidak di afdalnya malah dia melakukan tayamum tadi itu. Yang kedua, tempat yang dia mau melakukan tayamum itu yuskitul godok, menggugurkan godok, berarti di tempat yang biasa tidak ada air. Kalau biasa ada air, ya berarti wajib menunggu air. Yang ketiga, dia kalau memang ingin melakukan cuma 1 kali sholat, kalau dia ingin melakukan 2 sholat, ya afdolnya sholat dengan tayamum, nanti ketika air datang, ya ada. Kalau memang ingin melakukan 2 sholat, kalau 1 sholat, ya berarti afdolnya menunggu air. Yang keempat, yaitu dia tidak dibarengi yang untuk melakukan sholat di awal waktu dengan fadilah, yang mana di akhir waktu nggak akan ada, seperti sholat berjamaah. Kalau tayamum ada berjamaah di awal waktu, kalau nanti nunggu air di akhir waktu nggak akan ada jamaah. Maka yang di pertama ditambahi dengan tambahan fadilah, maka lebih afdolnya bukan menunggu air tapi tayamum dan dia mendapatkan sholat berjamaah. 4 syarat itu. Allahu a'lam. رب سالك بجاه المصطفى والصحابة رب سالك بهم واهل الكسى والقربة واهل الكسى والقربة أهلا سلافنا يا نعم تلك العصابة بغتنا بسلافنا أهل المهابة بسلافنا أهل المهابة لي ببشار يا محمد
وإحسانه وحسان قبابه هم لنا حصن من عاجي تحوى جبابه عاجي تحوى جبابه والبتول أمنا وأولادها والحبابة يا الذي لم يزال للناس مفتوح بابه للناس مفتوح بابه باب الجود يا موسعه وسع رحابه عبدك اليوم تحت الباب حطت ركابه الباب حطت ركابه معترف بالخطايا رجوك دعوة مجابة في الخطا والزلال يا رب ضيع شبابه يا رب ضيع شبابه لم يزل هو نفسه والهوى في حرابه سترك سبله فالعصيان غلط حسابه عصيان غلط حسابه انظر انظر إلى عبدك وحقك متابه انظر انظر إلى عبدك ومزق حجابه ومزق حجابه وادخلوا حضرتك واجزل بفضلك ثوابه صفي يا رب من خمر المحبة شرابا من خمر محبة شرابا واصلح أمره واكفي كل ما قاد أنابه كل ما قاد أنابه واغفر ذنب له وحسن إلهي ما با وحسن إلهي ما با يا الله امطر من أفضالك علينا سحابا علينا سحابا غيث مغصب على الوادي يتعمم
ضرابه تعمم ضرابه ارحم اللي اعتكف على الباب يرجول إجابة يرجول إجابة وانت هجرى بمقصوده وتعلم طلابه وتعلم طلابه والصلاة على أحمد سيدي والصحابة سيدي والصحابة الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك ولما ذكرك ذكر الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا قرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر فقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما دائما وآخر الأذكياء والأمان احظى بالخير وانفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واوضع عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أسر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعيش المصطفى من الحكي دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وأهل الأهل الكرام شرفاء مرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك وعلمنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ويهدينا إلى سواء السبيل وعلى كل نعمة صالحة جامعة من الآخرة والآخرة وعلى ما نوى آباؤنا وأسلافنا وأجدادنا الصالحون خصوصا نحو المقام بن جعفر بن سلمان سقاف عبد القادر بن حسين سقاف نوينا ومقصدوا قصدنا ومخرج ذاتنا إلى حضرتنا صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi spektakuler hanya dengan Rp10.000 per bulan dan selama 20 bulan saja Anda akan memiliki peninggalan di atas dunia yang pahalanya insya Allah mengalir terus sampai akhirat, yaitu berupa Rumah Sakit Al-Maunah Kota Pasuruan. Ayo jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kami mencari 300.000 donatur. Jadilah Anda salah satunya. Berat insya Allah menjadi ringan dengan kebersamaan. Bersatu kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.